Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil jalan-jalan. Bab 133 tanpa diundang. Kakek, kenapa begini? Bayu terus bertanya. Jika memungkinkan, Bayu tidak ingin Henry benar-benar menjadi anggota keluarga Bai. Namun ia juga berharap penghinaan dan kebencian hari itu dapat diselesaikan sepenuhnya. Tuan Bai menghela nafas panjang dan berkata dengan lembut, "Meskipun keluarga Bai kita sekarang menjadi keluarga terbesar di kota Bandung, dan juga bisa dikatakan sebagai keluarga terkaya, Anda tetap membuat saya merasakan banyak tekanan, dan bahkan merasa tekanannya menjadi 2 kali lipat." Kenapa? Bayu sedikit bingung ketika mendengar pertanyaan itu kembali menimpanya. Karena kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis kecuali bermain, dan kamu tidak pernah memikirkan nasib masa depan keluargamu. Aku harus menaruh harapanku pada adikmu dan kakak iparmu. Kalau tidak, ayahmu dan aku tidak akan lagi bersama di masa depan. Keluarga mungkin menjadi sasaran kritik publik, dan harta apapun yang tertinggal akan menjadi milik orang lain. Bai Lao menghela napas dan berkata perlahan. Bayu mengalami depresi. Dia berbalik untuk waktu yang lama dan menoleh ke dirinya sendiri. Anda mungkin masih merasa bersalah, dan bahkan merasa sangat benci dan jijik terhadap Henry di dalam hati Anda. Tetapi bisakah Anda menyangkal kemampuan Henry? Keterampilan medisnya mengalahkan Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, perusahaan melenyapkan penggerek raksasa Wang Guoqing dan miliknya Nak, dan menarik proyek kerjasama 1 miliar yuan grup Nancy. Salah satu dari ini sudah cukup untuk membuatnya berbakat di mata orang lain. Apalagi keduanya. Melihat ketidakpercayaan Bayu, Tuan Bai melanjutkan dengan iseng dan berbicara dengan serius. Mata Bayu membelalak, dan dia merasa lebih mual daripada memakan lalat. Dia ingin mengkritik Henry, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dikritik seperti ini oleh kakeknya. Dan dia dikritik di depan semua orang, yang membuatnya menjadi dia merasa malu. Melihat Bayu masih terlihat enggan, Bai Lao menggelengkan kepalanya dan berhenti memperhatikan. Sebaliknya, dia melihat ke arah Yanti dan berkata, "Yanti, berdasarkan pemahamanmu tentang Henry, apakah menurutmu dia akan menerimamu?" "Tidak," Yanti berkata langsung tanpa berpikir sama sekali. Tuan Bai menarik napas panjang, duduk tegak, dan berpikir keras. Jika Henry benar-benar menolak dan tidak dipaksa pergi ke keluarga Bai, bukankah semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, wajahnya akan hilang, dan reputasi cucunya akan hilang? Yanti juga mulai merasa sedikit berkonflik saat ini. Namun sikap dan perasaan sebenarnya Henry terhadap Mariam membuatnya selalu merasa tidak percaya diri, atau tidak yakin untuk menang. Apakah Henry telah dipastikan telah dikeluarkan dari perusahaan oleh Mariam yang dikonfirmasi lagi? Diusir? Konon mereka berdua bertengkar hebat di kantor. Yanti mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang dia ketahui. Bai Lao duduk di kursi utama dan memandang putranya Bai Tianpeng, seolah sedang bertanya, lebih seperti berdiskusi. Bai Tianpeng tidak menyukai masalah ini sejak awal dan merasa ini terlalu terburu-buru. Namun, Tuan Bai dan putrinya bersikeras untuk menempuh jalan mereka sendiri. Tuan Bai menyukai bakat Henry, dia sangat serius. Tepat ketika Peng hendak berbicara di siang hari, ponsel Yanti berdering, dan kemudian dia melihat pesan di dalamnya, yaitu berita pertemuan Sutrisno dengan Henry. "Kakek, Sutrisno sudah pergi menemui Henry.
tapi sepertinya dia pergi tanpa berhasil bernegosiasi. Apakah Sutrisno sudah mengambil tindakan? Ketika Bai Lao mendengar ini, dia berdiri. Keluarga Bai dan keluarga Sutrisno merupakan dua pesaing di bidang farmasi Jawa. Sutrisno telah aktif di dunia bisnis karena usianya lebih muda dari Bai Fengsan. Keluarga Bai sangat prihatin dengan negosiasi kerjasama terakhir dengan Kili Group. Saat itu, Bayu pergi melamar Maryam. Tuan Bai sangat senang dan berharap itu akan berhasil terganggu. Jika kerjasama antara Kili Group dan Nancy Group dibatalkan, itu juga merupakan hal yang baik. Kemunculan Henry membuat hal-hal yang hendak dibatalkan berhasil, dan hubungan antara semua orang menjadi lebih dekat. Sejak itu, keluarga Bai telah memperhatikan masalah ini. Kali ini, Sutrisno secara pribadi datang untuk pertarungan antara Henry dan Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang menjadi blockbuster, dan kerjasama antara kedua pihak semakin cepat. Hal ini membuat Tuan Bai menyadari sepenuhnya potensi tak terbatas dari pemuda Henry ini. Kali ini, Yanti juga menunjukkan apresiasinya terhadap Henry, yang membuat Bai semakin bahagia dan memutuskan untuk membiarkan cucunya berinisiatif menangkap Henry. Saya pikir dengan penampilan Yanti, dia bisa dengan mudah menaklukkan Henry, tapi dia tidak menyangka kalau dia sekarang akan terlibat dalam hubungan segitiga. Bagaimanapun, Maryam masih muda dan tidak bisa memahami semua ini. Dia telah dibodohi dan mengusir Henry keluar dari perusahaan dan mendorongnya ke keluarga Bai untuk menyambutnya. Sekarang, Sutrisno telah muncul, menyebabkan banyak komplikasi, dan menunjukkan ketulusannya terhadap ketertarikan Henry. Jika dia terus menunggu, dia mungkin harus membuatkan gaun pengantin untuk Sutrisno. Yanti, sepertinya kita harus terus bekerja keras dalam masalah ini. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bai Lao memandang cucu kesayangannya dan berkata sambil tersenyum. Setelah Yanti membaca pesan itu, dia juga berpikir, dia sebenarnya sangat marah pada Henry. Dia memang bertindak terlalu jauh, tapi dia begitu kejam padanya, yang mengejutkan hatinya yang sombong dan membuatnya semakin ingin menaklukkannya. Keinginan Henry. Begitulah keadaan masyarakat, semakin mereka tertindas, semakin mereka menolak dan semakin berusaha memperjuangkannya. Saat Yanti hendak berbicara, seorang pelayan tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. Dia memandang Tuan Bai dengan gugup dan berkata, "Orang tua, ada seorang pria bernama Henry di luar, mencari Nona Yanti untuk keluar." Perkataan pelayan itu membuat semua orang di rumah geram, terutama Yanti. Wajahnya memerah saat mendengar namanya dipanggil dan dia harus keluar sendiri. "Brengsek, Henry, kamu telah bertindak terlalu jauh. Kamu telah menindas orang lain sedemikian rupa sehingga kamu tidak masuk ke dalam rumah tetapi memintaku untuk pergi." Yanti berdiri dan berlari keluar tanpa memperhatikan reaksi orang lain. Ketika dia keluar, dia berharap melihat Henry tampak marah, atau marah ketika dia melihatnya. Namun, tidak satu pun dari kedua situasi itu yang tersenyum seperti angin musim semi. Hal ini membuat nyala api Yanti yang baru menyala menghilang dalam sekejap, dan dia bahkan tidak percaya bahwa ini adalah Henry yang ada di depannya. "Apakah kamu terkejut aku datang ke sini tanpa diundang? Atau kamu tidak percaya?" Henry berjalan ke depan sambil tersenyum dan mengangkat tangannya untuk membantu Yanti merapikan rambutnya yang berantakan, terlihat sangat lembut. Jantung Yanti, yang hampir membeku, langsung meleleh.
dia terlihat sangat cantik, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Henry mendongak dan melihat bahwa Bayu adalah orang pertama yang mengusirnya. Dia memeluk Yanti dengan lembut, berbalik dan berjalan keluar. Bab 134 Buka rumah dan buat bayi. Henry, apa yang akan kamu lakukan pada adikku? Bayu menjadi cemas saat melihat Henry memeluk Yanti dan pergi. Kemarahan yang dipendam kakek barusan berkobar lagi ketika dia melihat Henry, melupakan kesengsaraan yang dia rasakan saat dipukuli. Bayu, apakah kamu lahir di tahun anjing? Kamu ingat untuk makan tetapi tidak berkelahi. Apakah kamu lupa siapa aku? Henry sangat bahagia di permukaan. Tetapi dia menahan banyak amarah hatinya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sikap buruk Bayu segera terungkap. Henry, apa yang kamu lakukan? Dia adalah saudaraku. Melihat Henry akan marah, wajah Yanti berubah dan dia berkata dengan tidak puas. Oh, ternyata dia kakakmu. Sudah kubilang tadi, Bayu. Kenapa kamu tidak memanggilku kakak ipar? Kata Henry bercanda. Audio milik Kamu, Salter Channel. Bayu hampir marah. Bajingan ini mempermainkannya seperti ini. Aku ingin marah. Tapi saat aku mengucapkan kata-kata itu, aku menahannya dan tidak berani mengucapkannya. Aku akan mengajak adikmu membuka rumah dan punya bayi sekarang. Kamu bisa menunggu untuk menjadi pamanku. Setelah Henry selesai berbicara, dia menggendong pinggang Yanti, mengabaikan perlawanannya dan keterkejutan Bayu mata, dan langsung ke kiri. Ketika Bai Fengsan dan yang lainnya bergegas keluar, mereka hanya melihat Bayu berdiri di sana dengan bodoh, melihat ke arah menghilangnya Henry. Di mana Yanti? Tian Peng bertanya dengan gugup saat melihat Bayu berdiri di sana dengan pandangan kosong. Ayo cari kamar. Bayu tergagap. Kata, mendapatkan kamar, hanyalah sebuah kata di bibirnya. Dan dia tidak tahu berapa banyak gadis yang telah diinjak-injak olehnya. Sekarang dia melihat kakak perempuannya dibawa pergi oleh pria lain untuk mendapatkan kamar. Dia tiba-tiba merasa bahwa mendapatkan kamar adalah masalah besar baginya. Kata-katanya begitu berat dan membuat orang merasa sangat sakit dan tidak berdaya. Pada siang hari, ketika Peng mendengar bahwa dia akan memesan kamar, dia langsung terdiam. Bai Laoze tersenyum, "Kembalilah, kita tidak perlu mengkhawatirkan urusan anak muda." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali, meninggalkan sekelompok orang dalam keadaan linglung. Yanti melingkarkan tangannya di leher Henry, merasakan nafas di tubuhnya, memikirkan apa yang dia katakan tentang mendapatkan kamar. Jantungnya berdebar kencang. Sungguh menjijikkan bahwa bajingan ini mengucapkan kata-kata yang memalukan di depan adiknya. Namun, begitu ide ini muncul, saya mulai khawatir apakah saya benar-benar akan memesan kamar. Bagaimana jika saya benar-benar memesan kamar? Saya belum siap. Adapun berita mengejutkan di internet, saya baru saja mengatakannya secara tiba-tiba. Aku melakukan ciuman pertamaku tadi malam dengan bajingan ini, apalagi malam pertamaku. Henry terus tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan sengaja memberikan tekanan tanpa akhir pada Yanti. Gadis kecil itu benar-benar mempermainkannya. Jika Sutrisno tidak mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia ingin menikahkan cucunya dengan dirinya sendiri, dia akan benar-benar jatuh ke dalam perangkapmu. Oke, karena kamu tidak benar-benar ingin menikah denganku, saya akan membuang Anda sekarang, tetapi saya ingin melihat apa yang akan Anda pilih. Keduanya terdiam.
yang satu penuh rasa malu dan tidak tahu apa yang akan terjadi, sementara yang lain penuh niat buruk dan sedang memikirkan cara menghadapinya. Yanti tidak tahu kemana tujuan Henry, jadi dia akhirnya masuk ke dalam mobil dan melihat bahwa pengemudinya sebenarnya adalah reporter Guan Bitong yang telah dimarahi oleh netizen karena janji 7 hari, yang membuatnya sangat bingung. Dia melepaskan leher Henry dengan kedua tangannya, menopang dadanya dan mencoba untuk duduk. "Jangan bergerak, kamu hamil. Hati-hati dengan anak di dalam perutmu," Henry berkata dengan penuh perhatian. Wajah Yanti mula-mula memerah, lalu menjadi gelap. "Brengsek, kenapa kamu begitu marah pada dirimu sendiri? Oh, cepat duduklah dan aku akan memeriksa denyut nadimu. Jangan sampai keguguran. Walaupun aku punya anak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya dan mereka sering kabur sendiri, yang menabrak perutmu adalah yang terbaik dari yang terbaik dari semuanya. Yang terkuat di antara yang lemah harus dihargai." Melihat Yanti terdiam, Henry sengaja menggodanya, membuatnya semakin malu. "Reporter Guan, karakter terakhir nama Anda sama dengan karakter terakhir nama Bai. Ini sangat takdir. Maukah Anda mengambil inisiatif untuk menikah seperti Dong Bai?" Henry memandang Guan Bitong di depannya dan tersenyum. "Hehe," bertanya. Tertawa, suara rem tiba-tiba terdengar. Guan Bitong menoleh, menatap Henry dengan wajah gelap, dan berkata dengan marah, "Jangan khawatir. Ada banyak orang yang mengejarku. Bahkan jika semua orang mati, mereka tidak akan jatuh cinta padamu." "Oh, bagus. Semua orang sudah mati. Apakah aku masih hidup? Menurutmu apakah itu keluarga Bai?" Henry akhirnya mengalihkan kata-katanya kepada Yanti. Rasa malu Yanti baru saja hilang sama sekali. Tiba-tiba dia duduk tegak, menatap Henry, dan bertanya dengan mata dingin, "Apa maksudmu?" "Apa maksudmu?" Henry bertanya sambil tersenyum. "Ku bilang, jika kamu mencium, memeluk, atau memelukku, kamu harus bertanggung jawab. Kalau tidak aku akan membiarkanmu makan sesuatu yang enak," kata Yanti lantang, tidak peduli Guan Bitong ada di sampingnya saat ini. "Dokter Yanti, saya rasa kita perlu menjelaskan bahwa Andalah yang berinisiatif untuk mencium saya. Dan meskipun saya melakukan semua yang Anda katakan, saya tidak hamil atau akan menikah, bukan? Informasi tersebut diumumkan sekarang telah menempatkanku pada posisi yang sulit. Apakah menurutmu ini pantas untukku?" Ketika Henry melihat Yanti marah, dia juga menjadi marah. "Oke, bukankah kamu bilang kamu akan membuka rumah dan punya bayi? Jika kamu laki-laki, jangan mundur." Wajah Yanti menjadi pucat karena marah wajahnya demi dia. Tapi dia masih sangat marah pada dirinya sendiri. "Oke, ayo pergi. Siapapun yang takut pada siapa." Henry tidak lagi peduli menjadi laki-laki saat ini. Dia juga tidak peduli mengubah 1000 jarum menjadi 1 Yanti. "Guan Bitong, carikan aku hotel terbaik. Hari ini aku tidak hanya akan mengubah Yanti menjadi seorang wanita, tapi juga membuatnya hamil. Aku juga akan membuatnya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Coba lihat betapa kuatnya kakakmu." Henry awalnya meminta Guan Bitong datang membantunya membersihkan namanya. Masalah opini publik pada akhirnya menjadi urusan reporter. Namun selama perselisihan, dia lupa tujuan awal dan sebenarnya memintanya untuk mengirimnya ke hotel. Guan Bitong mengemudi di depan dan dapat mendengar dengan jelas. Dia merasa sangat tertekan dan kesakitan, dengan semacam rasa sakit.
Perkataan Henry membuat tubuh Yanti tiba-tiba menjadi sangat gugup. Namun dia segera menyesuaikan diri, memandang Henry, dan berkata dengan marah, "Henry, jika kamu tidak dapat memenuhi janjimu hari ini, kamu tidak akan pernah menjadi laki-laki dalam hidup ini." Henry tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk pinggang Yanti, menyandarkan kepalanya, dan menutup mulutnya langsung ke mulutnya. Memanfaatkan situasi ini, Henry mulai berkeliaran di sekitar tubuh Yanti. Kata-kata Yanti kasar, tapi kapan dia pernah begitu dekat dengan seorang pria? Dan kapan dia pernah dianiaya oleh pria seperti ini? Dia segera mulai mengeluarkan erangan yang menggoda lebih ganas. Saat mengemudi, Guan Bitong merasa panas di sekujur tubuhnya dan menjadi semakin tertekan. Bersambung.